Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Renaldi Pati dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi. Pembahasan kali ini akan membahas tentang pengertian sistem operasi, sejarah sistem operasi, fungsi dan tujuan sistem operasi, serta struktur DMA. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai hingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi juga merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi generasi pertama itu pada tahun 1940 hingga awal 1950-an. Ketika komputer elektronik di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an, mereka diciptakan tanpa sistem operasi. Semua pemrograman dilakukan dengan bahasa mesin mutlak, sering dengan kabel sampai plug boards untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Selama ini komputer generasi umumnya digunakan untuk memecahkan perhitungan matematika sederhana. Sistem operasi tidak selalu diperlukan. Kemudian sistem operasi generasi kedua itu sistem operasi pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1950-an. Itu disebut RUPS dan telah dibuat oleh General Motors untuk mesin IBM yang 701. Sistem operasi di tahun 1950 disebut sistem batch processing tunggal streaming karena data diserahkan dalam kelompok. Mesin-mesin baru yang digunakan mainframe dan mereka digunakan oleh operator profesional di ruang komputer besar. Karena ada seperti harga tinggi pada mesin ini, hanya instansi pemerintah atau perusahaan besar mampu membelinya. Kemudian sistem operasi generasi ketiga itu pada tahun 1965 hingga 1980. Pada tahun 1960-an, sistem operasi desainer mampu mengembangkan sistem multiprogramming di mana program komputer akan dapat melakukan beberapa pekerjaan di pengenalan time yang sama. Dari multiprogramming adalah bagian utama dalam pengembangan sistem operasi karena memungkinkan sebuah CPU menjadi sibuk hampir 100% dari waktu itu beroperasi. Pengembangan utama lain selama generasi ketiga ini adalah pertumbuhan fenomenal mini komputer. Dimulai dengan Desember PDP-1 pada tahun 1961. PDP-1 hanya 4K, kata 18 bit, tapi pada $120.000 per mesin, kurang dari 5% dari harga dari 7.094, terjual seperti kacang goreng. Mikrokomputer ini membantu menciptakan industri baru dan pengembangan lebih dari PDP. Ini PDP membantu memimpin penciptaan komputer pribadi yang dibuat dalam generasi keempat. Kemudian sistem operasi generasi keempat di mana pada tahun 1980 hingga sekarang. Generasi keempat dari sistem operasi melihat penciptaan komputasi pribadi. Meskipun komputer ini sangat mirip dengan mini komputer yang dikembangkan pada generasi ketiga, komputer pribadi biayanya sangat kecil dari produksi mini komputer. Ya, fungsi dan tujuan sistem operasi. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berguna untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi juga sering disebut resource alokator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Kemudian tujuan. Secara umum sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar, yaitu efisiensi, di mana sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Kemudian kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Kemudian kemampuan berevolusi, di mana sistem komputer harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penetapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Kemudian yang terakhir, struktur DMA atau Direct Memory Access. Direct Memory Access adalah suatu metode penggunaan I/O di mana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa interferensi CPU. Setelah men-set bujur
Printer dan counter untuk memakai I/O device controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan. Direct Memory Access atau DMA digunakan sebagai perangkat I/O berkecepatan tinggi yang mampu mengirimkan informasi yang mendekati kecepatan memori. Hanya terdapat satu instruksi yang dihasilkan per blok yang berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana instruksi terjadi per byte. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix karena transfer data yang mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk yang lain. Sedangkan pada DOS kita harus menunggu operasi selesai terlebih dahulu baru bisa menggunakan yang lain. Ada dua jenis DMA. Yang pertama third party, yaitu DMA yang menggunakan DMA controller yang terdapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Kemudian first party DMA bus mastering, DMA di mana proses dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Ini adalah referensi yang saya gunakan, di mana saya menggunakan referensi dari sistem operasi .home.blog, kemudian www.teknoiot.com dan otanjasari.blogspot.com. Ya, sekian dan terima kasih dari apa yang dapat saya sampaikan di saat ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, sekian dan terima kasih.